Hai guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini kita bakal lanjutin alur cerita Mikael yang udah nggak lanjut 3 bulan. Hehe, sorry ya, sibuk guys. Lagian dolar kuning mulu, cok. Jadi harus diajukan banding dulu. Ya udahlah, bagi yang belum lihat part sebelumnya bisa cek link playlist yang ada di deskripsi. Link traktiran kopi juga ada di situ ya. Langsung aja ke ceritanya. Part kemarin berakhir, di mana setelah mengalahkan Draculeon, Mikael pun ditemui oleh bapaknya Ellen sebagai perwakilan sang kaisar. Di sana, bapaknya Ellen meminta Mikael untuk mengajukan sebuah hadiah karena telah mengalahkan Draculeon. Dan Mikael pun lalu meminta sebuah wilayah teritorial miliknya sebagai hadiah. Sembari mengeluarkan aura dahsyatnya, bapaknya Mikael pun langsung marah. Ia bertanya, apakah Mikael mengetahui apa yang ia minta tersebut? Sembari menahan aura milik bapaknya Ellen, Mikael menjawab bahwa dirinya sepenuhnya tahu apa yang ia minta. Melihat Mikael yang dapat menahan aura tekanannya, membuat bapaknya Ellen menjadi sedikit terkejut. Ia kembali bertanya, bahkan saat Mikael sudah mengetahuinya, kenapa Mikael malah meminta hal tersebut. Mikael lalu bertanya, menurut bapaknya Ellen, berapa banyak prajurit yang dibutuhkan untuk menjaga wilayah ini? Bapaknya Ellen pun menjawab, setidaknya mereka memerlukan jumlah prajurit yang sama seperti milik seorang count. Namun Mikael lalu menyanggahnya. Mikael berkata, untuk melindungi wilayah ini, setidaknya mereka memerlukan pasukan yang setara dengan milik Duke atau Marquis. Bapaknya Ellen yang mendengar itu sontak terkejut. Ia berkata, kalau hal tersebut tidaklah mungkin. Bukankah di wilayah ini hanya terdapat demon saja? Terlalu berlebihan untuk itu. Namun Mikael lalu membalas bahwa masalah utamanya adalah karena demon. Demon adalah makhluk yang sangat berbeda dari manusia. Mereka tidak sesederhana tentang kekuatan ataupun aura. Namun mereka adalah makhluk yang akan menggunakan segala cara untuk bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sayangnya orang-orang belum terlalu menganggap masalah ini dengan serius. Bapaknya Ellen lalu berkata kalau dirinya paham garis besarnya. Namun ia belum mengerti kenapa Mikael menginginkan wilayah ini. Mikael pun lalu memberitahukan rencananya kepada bapaknya Ellen, di mana Mikael berencana akan membangun pasukan pemburu demon. Ia akan mengembangkan pasukan khusus yang ditugaskan untuk bertempur melawan demon. Ia akan merekrut orang-orang yang terpilih untuk menjadi pasukan ini. Bahkan orang-orang yang terkena black magic dari demon pun akan ikut berpartisipasi. Menurutnya, rencana ini tidaklah terlalu buruk untuk dilakukan, di mana kekaisaran dapat mengendalikan demon dengan mudah dengan mengubah wilayah ini menjadi wilayah teritori. Setelah berpikir sejenak, bapaknya Ellen pun setuju dengan rencana Mikael itu. Ia berkata kalau rencana ini boleh juga. Namun ia mengingatkan Mikael bahwa keputusan akhirnya jatuh kepada sang kaisar. Mikael pun lalu menjawab bahwa ia sudah tahu akan hal itu. Ia bergumam, jika kaisar itu adalah kaisar yang ia kenal, sudah pasti rencananya ini akan langsung disetujui. Dan Sin pun lalu berpindah ke Tempest yang termenung di makam kedua orang tuanya. Dan di saat itulah Mikael muncul datang menghampirinya. Tempest menyadari keberadaan Mikael itu. Ia bertanya, kenapa Mikael datang kemari? Mikael menjawab bahwa ia ingin melihat keadaan Tempest. Dan sepertinya keadaannya sudah lebih membaik. Tempest pun membenarkannya, walaupun ia memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Mikael lalu menenangkan Tempest soal kutukan miliknya. Walaupun kutukan keabadian itu cukup rumit, namun bukan berarti ia tidak bisa melepaskannya. Tetapi Tempest pun berkata kalau sepertinya mereka harus menunda hal tersebut terlebih dahulu. Mendengar itu, Mikael lalu bertanya, apakah Tempest tidak ingin terlepas dari kutukan tersebut? Tempest lalu menjawab bahwa dirinya ingin bebas dari kutukan ini. Tapi ada satu hal yang ingin ia selesaikan. Tempest lalu bertanya, apakah Mikael akan menjadi Demon Hunter? Dan Mikael pun membenarkannya. Jika itu satu-satunya jalan, maka ia tak akan ragu untuk melakukannya. Mendengar itu, Tempest lalu berkata kalau ia ingin melakukan balas dendam. Mikael bergumam kalau balas dendam bukanlah hal yang terburuk. Selagi Tempest tidak digrogoti olehnya, balas dendam malah akan dapat menjadi alasan bagi Tempest untuk tetap hidup. Dan orang yang akan mengawasi Tempest agar tidak termakan dendamnya adalah Mikael. Mikael lalu berkata kalau ia akan membantu Tempest untuk membalaskan dendamnya. Tempest pun bertanya mengapa Mikael mau membantunya. Dan setelah itu, Mikael pun langsung menceritakan rencananya kepada Tempest. di mana ia akan membangun sebuah pasukan Demon Hunter dan bersiap untuk bertempur.
Di saat itu, Mikhail pun lalu meminta Tempest untuk menjadi pemimpin pasukan Demon nantinya. Tempest yang mendengar itu pun sempat terkejut. Namun ia lalu berkata bahwa dirinya adalah anak dari Draculeon. Ia adalah anak dari orang yang telah menyebabkan ini semua. Bagaimana ia bisa menjadi pemimpin pasukan Demon nantinya? Namun sembari mendoakan kedua orang tua Tempest, Mikhail berkata bahwa hal tersebut tidaklah masalah. Saat itu, dirinya telah melihat tekad dan keberanian Tempest, dan hal itu sudah sangat cukup baginya. Mikhail berkata kalau dirinya percaya pada Tempest, dan dirinya yakin tidak ada orang yang lebih layak memimpin pasukan Demon nantinya kecuali Tempest. Tempest pun langsung berlutut dan menerima tawaran Mikhail tersebut. Mikhail bergumam bahwa masa depan akan berubah. Dulu Tempest yang menjadi pemimpin pasukan Demon berakhir menyedihkan. Tetapi sekarang semuanya akan berubah, di mana dirinya akan menyaksikan hal tersebut secara langsung. Tapi Shin pun lalu berpindah ke istana kekaisaran, di mana terlihatlah sang kaisar yang tengah membicarakan Mikhail dengan seseorang. Sang kaisar berkata kalau ia kurang senang dengan Mikhail yang merupakan seorang hero namun sulit untuk diprediksi. Oh ya, nama kaisarnya tuh Theseus Ripple Alexandru ya. Kita panggil Kaisar Theseus aja. Kaisar Theseus lalu bertanya apa pendapat dari lawan bicaranya ini. Dan orang itu adalah ayah dari Mikhail, yaitu Marquis Walpurgis. Marquis pun berkata kalau masalah ini sudah di luar kewenangannya. Dan Kaisar pun bertanya, bukankah Mikhail adalah anaknya? Kenapa Marquis berkata seperti itu? Marquis menjawab bahwa sedari dulu Mikhail adalah anak yang senang membuat masalah. Jadi sulit baginya untuk mengontrol anak tersebut. Marquis pun lalu mengingatkan sang kaisar, tidak peduli siapa yang menjadi hero, kenyataannya keberadaan hero baru telah menandakan bahwa masa-masa damai akan segera berakhir. Kaisar Theseus pun mengerutkan dahinya. Ia juga telah mendengar bahwa pihak Demon telah mengumpulkan kekuatan besar di berbagai tempat. Hal itu sangatlah menjengkelkan baginya. Namun Kaisar Theseus berkata, jika dirinya tidak bisa memiliki seorang hero, maka tak ada satupun yang boleh memilikinya. Ia telah memberikan sebuah peringatan sehingga tidak ada yang berani mengincar Mikhail. Marquis pun bertanya, apakah yang Kaisar maksud adalah wilayah teritori independen? Dan Kaisar Theseus pun membenarkannya. Ia berkata bahwa Marquis memiliki peranan penting dalam hal ini sebagai ayahnya Mikhail. Karena itu, ia telah memberikan Marquis sedikit ruang. Dan sekarang dirinya mau Marquis melakukan sesuatu untuknya. Marquis pun lalu bertanya apa yang diinginkan oleh sang Kaisar. Kaisar Theseus yang mendengar itu pun lalu tersenyum. Dan Shin pun lalu berpindah ke Mikhail yang tengah menemui Tempest. Di sana Tempest pun bertanya apakah yang di tangan Mikhail itu adalah benda yang mereka butuhkan. Dan Mikhail pun membenarkannya. Ini adalah surat dari sang Kaisar. Dengan begini, mulai sekarang maka wilayah ini adalah miliknya Mikhail Walpurgis. Dan yang seperti ia katakan sebelumnya, ia berencana untuk membuat wilayah ini sebagai tempat pelatihan bagi para Demon Hunter. Dan sembari memberikan sebuah benda ke Tempest, Mikhail berkata kalau ia ingin Tempest menjadi kapten dari pasukannya nanti. Dan benda yang diberikan Mikhail itu adalah sebuah liontin. Liontin itu adalah benda sihir yang dapat menyembunyikan identitas dari Tempest. Dengan menggunakan liontin itu, maka tidak akan ada yang tahu kalau Tempest adalah anak dari Draculeon. Mikhail pun menambahkan, walaupun dirinya merupakan penguasa wilayah ini, dirinya tidak akan mengambil alih kepemimpinan atau terlibat di dalamnya. Tetapi agar wilayah ini menjadi cocok untuk tempat para hunter, dirinya akan tinggal untuk sementara itu. Karena itulah dirinya akan memberikan tanggung jawab kepada Tempest untuk mencari anggota Demon Hunter lainnya. Tempest yang mendengar hal tersebut pun tentunya menjadi sangat terkejut. Tetapi Shin pun lalu berpindah, di mana terlihatlah Pak Mordin dan Leon yang terkejut dengan rencana Mikhail, di mana mereka akan tinggal di sini selama 3-4 bulan. Leon pun protes dengan keputusan Mikhail itu. Menurutnya 4 bulan itu terlalu lama. Namun Mikhail menjawab bahwa dirinya perlu menstabilkan wilayah ini terlebih dahulu. Bahkan waktu 4 bulan itu sudah sangat cepat baginya. Lagi pula Pak Mordin dan Leon perlu melakukan latihan intensif di sini. Tentunya Pak Mordin dan Leon yang mendengar itu menjadi terkejut. Mikhail lalu memanggil Leon. Ia berkata bahwa Leon sudah menjadi lebih kuat dibanding saat mereka pertama kali bertemu. Tetapi dirinya yakin kalau Leon masihlah belum merasa puas akan kekuatannya. Dan Leon pun mengangguk tanda setuju. Mikhail berkata kalau ia tidak akan menyuruh Leon untuk buru-buru karena ia yakin Leon bisa melakukannya. Mikhail pun menyuruh Leon untuk menghabisi para monster yang berkeliaran di wilayah ini. Hitung-hitung sebagai latihan.
Ia berkata kalau Leon harus tumbuh menjadi kuat layaknya rumput liar. Leon pun menenangkan Mikhail. Dirinya akan menjadi rumput liar yang tak akan goyah bahkan diterpa badai sekalipun. Lalu Mikhail pun memanggil Pak Mordin. Pak Mordin menjawab bahwa dirinya akan melakukan apapun yang Mikhail suruh. Ia akan dengan senang hati melakukannya sebagai murid. Mikhail pun terkejut karena Pak Mordin setuju jadi muridnya. Dan Pak Mordin pun lalu menjawab, walaupun dirinya unggul dalam hal circle, tetapi ia mau melakukannya. Dan Pak Mordin lalu bertanya, bukankah Mikhail telah mencapai circle ke-8? Ia tahu kalau Mikhail mencoba menyembunyikan hal tersebut. Mikhail pun lalu tersenyum dan ia berkata, kalau sekarang dirinya akan langsung to the point. Ia pun lalu membuka pintu dan mengajak Pak Mordin untuk lari. Tentunya Pak Mordin yang mendengar itu menjadi kebingungan. Dan Mikhail menjelaskan bahwa pikiran yang sehat berasal dari tubuh yang kuat. Karena itulah ia mengajak Pak Mordin untuk berlari. Saat dirinya melihat Pak Mordin waktu itu, ia menyadari kalau Pak Mordin memiliki potensi yang besar. Apalagi Pak Mordin lari sambil menggendong sebuah kuda. Pak Mordin yang mendengar itu langsung merasa ada yang aneh. Dan sembari mau kabur, Pak Mordin berkata kalau ia melakukannya saat itu karena disuruh Mikhail. Kalau nggak disuruh mah, ogah dia ya kan? Namun sembari menarik kerah bajunya Pak Mordin, Mikhail pun membalas bahwa sekarang Pak Mordin harus melakukannya karena ia telah menyuruhnya. Dan ujung-ujungnya Pak Mordin pun cuma bisa teriak pasrah saja. Dan scene pun lalu berpindah di mana terlihatlah Mikhail yang tengah mengantarkan kepergian dari Tempest yang akan mencari anggota Demon Hunter. Di sana Mikhail menawari apakah Tempest butuh bantuan. Namun Tempest pun langsung menolaknya. Mikhail sama sekali tidak khawatir kepada Tempest. Karena dulu saat sebelum regresinya, Tempest yang merupakan kapten pasukan Demon selalu membantai setiap Demon yang ia temui. Dan setelah mengantar kepergian Tempest, sekarang Mikhail akan menyelesaikan satu masalah di tempat ini, yaitu bertani. Melihat kondisi tanah di wilayah ini, Seth pun menjadi ragu. Ia bertanya, apakah bertani di sini adalah hal yang memungkinkan? Dan Mikhail menjawab bahwa Seth telah menanyakan sesuatu hal yang konyol. Mendengar itu, Seth pun menjadi senang dan ia bertanya, jadi apakah Mikhail telah memiliki rencana untuk ini? Namun koplaknya, Mikhail menjawab kalau dia nggak punya rencana. Tentunya si Seth yang mendengar itu langsung kecewa. Ia lalu bertanya, apa yang akan mereka lakukan sekarang? Mikhail pun berkata kalau pertama-tama ia akan mengamankan wilayah para penduduk, lalu membersihkan para monster di sekitarnya, dan ia akan memasang sebuah sihir pelindung. Seth pun berkata kalau rencana Mikhail itu cukup bagus, namun bagaimana dengan wilayah ini? Katanya mau bertani. Mendengar itu, Mikhail pun langsung mengeluarkan sesuatu menggunakan magic sihirnya. Dan Seth yang melihat benda itu menjadi sangat terkejut. Benda yang dikeluarkan Mikhail itu adalah benih dari pohon dunia Yggdrasil. Seth pun lalu bertanya, di mana Mikhail mendapatkan benih itu? Karena pohon dunia adalah satu-satunya pohon spesial di dunia ini. Mikhail pun menenangkan Seth, benih yang ia miliki ini adalah tiruan dan bukan yang asli. Memang benih ini tidaklah terlalu efisien jika digunakan, namun pertumbuhannya sangatlah cepat, dan Mikhail pun lalu melemparkan benih-benih tersebut ke tanah. Dan boom, cabang-cabang pohon pun lalu mencuat keluar dari tanah. Sontak Seth yang melihat itu menjadi terkejut. Ia bertanya-tanya bagaimana benih-benih itu bisa tumbuh secepat ini. Mikhail menjawab bahwa ia telah melakukan analisis saat berada di pohon dunia. Ya, walaupun sebenarnya dia udah tahu dari sebelum regresi ya kan. Mikhail menambahkan, walaupun pertumbuhan bibit ini sangat cepat, namun pohon-pohon itu hanya akan bertahan selama 1 tahun saja. Dan setelah pohon-pohon itu mati, maka ia tidak akan bisa menggunakan benihnya lagi. Tapi bagi Mikhail, waktu setahun itu sudah lebih dari cukup. Apalagi pohon-pohon ini juga dapat menahan demon yang akan berdatangan. Seth lalu bertanya, bagaimana Mikhail akan mengurus pohon-pohon ini? Mikhail pun menjawab kalau Nephthys lah yang akan melakukannya. Seth berkata kalau ia yakin Nephthys akan melakukannya dengan baik. Seth lalu bertanya, apa nama dari pohon-pohon ini? Dan Mikhail pun menjawab bahwa pohon ini akan ia namai pohon mimpi. Dan scene pun lalu berpindah di mana terlihatlah Mikhail yang sedang berbicara dengan ayahnya melalui alat sihir. Di sana Mikhail meminta ayahnya untuk melakukan sesuatu. Si Marquis awalnya sempat ragu, namun karena paksaan Mikhail, ia pun mau melakukannya. Ia lalu berkata dengan marah, jika Mikhail ingin membuat wilayah teritorial, setidaknya Mikhail harus memberitahunya terlebih dahulu. Karena ulah Mikhail, ia dapat tekanan dari sang kaisar. Mikhail pun bertanya, apa yang dikatakan sang kaisar? Marquis berkata kalau sang kaisar tidak menekan Mikhail, namun ia meminta Mikhail untuk datang ke ibu kota karena ia ingin bicara langsung.
Mikhail pun bergumam kalau hal ini akan memusingkan. Tapi nggak apa-apa lah, toh kalau dia nggak datang malah nambah masalah. Dan terlihatlah Pak Murdin yang tengah push up sambil menggendong batu segede gaban. Di sana, Mikhail pun memberitahu Pak Murdin bahwa ia akan pergi ke ibu kota untuk sementara waktu. Jadi dia ingin Pak Murdin lah yang mengambil tugasnya di sini. Pak Murdin pun bertanya kenapa Mikhail tiba-tiba pengen ke ibu kota. Mikhail pun menjawab bahwa ia akan menemui sang kaisar. Sontak Pak Murdin yang mendengar hal itu langsung terkejut. Tetapi scene pun lalu berpindah di mana terlihatlah Mikhail yang tengah dalam perjalanan menuju ibu kota. Di sana, Seth pun berkata kalau jarang-jarang Mikhail pergi seorang diri. Dan ia juga menambahkan kalau kekuatan defense milik Mikhail telah bertambah kuat sehingga dirinya bisa berubah. Mikhail yang mendengar itu pun kebingungan apa yang dimaksud Seth. Seth bertanya apakah dirinya harus menunjukkannya. Dan dengan kekuatannya, Seth pun lalu berubah bentuk menjadi ukuran manusia normal. Ia berkata saat Mikhail memasukkan kekuatan defense ke dalam tubuhnya, kekuatannya juga ikut pulih. Dan sekarang dirinya dapat mempertahankan bentuk ini selama 30 menit. Mikhail lalu bertanya apa yang bisa Seth lakukan dengan bentuk itu. Seth pun lalu mengayunkan sebelah tangannya. Dan boom! Separuh energi monster di wilayah ini pun langsung lenyap berkat kekuatan Seth. Mikhail yang merasakan itu pun tentunya menjadi sangat terkejut. Ia bertanya apa yang sudah Seth lakukan. Seth berkata kalau ia menggunakan Defense Relic untuk menghilangkan energi monster di wilayah ini. Namun dirinya hanya bisa menghilangkan setengahnya saja. Ini masihlah sangat jauh ketimbang kekuatan aslinya dulu. Mikhail pun menyuruh Seth untuk menjelaskannya. Seth berkata bahwa dirinya saat dulu di era para dewa sangatlah kuat. Memang dirinya bukanlah seorang dewa, namun jika dibandingkan dengan para manusia, kekuatannya itu jauh lebih kuat. Mikhail yang mendengar itu pun bergumam bahwa seorang Grandmaster dan Mage Circle ke-9 itu bukanlah apa-apa dibandingkan seorang dewa. Dan Defense Relic adalah benda yang dapat membuat seseorang menjadi setara dengan dewa. Namun di saat itu, tiba-tiba tubuh dari Seth pun kembali ke ukuran kecilnya. Di sana Mikhail bertanya, bukankah Seth dapat bertahan selama 30 menit? Namun sambil malu-malu, Seth menjawab bahwa dirinya terlalu sering menggunakan bentuk ini. Jadi waktunya banyak berkurang. Dan karena perjalanan menuju ibu kota masihlah lama, Mikhail pun memilih mengecek kekuatannya. Di mana di dalam tubuh Mikhail terdapat berbagai macam kekuatan. Mulai dari mana? Defense Power, kekuatan pohon dunia, Defense Relic, dan stigmata dari Dewa Hekau. Di mana semua kekuatan itu saling terikat satu sama lain. Bahkan kekuatan pohon dunia dan Defense Relic milik Mikhail telah hampir menyatu sepenuhnya. Oh ya, umumnya mana dan Defense Power itu nggak bisa bersatu. Tapi untuk kasusnya Mikhail beda. Dia aja bingung ya kan? Dan setelah menstabilkan semua kekuatannya, Mikhail pun langsung membuka matanya. Namun ia menjadi kebingungan melihat ekspresi Seth yang memandanginya sambil bengong. Mikhail lalu bertanya mengapa Seth menatapnya seperti itu. Dan Seth pun berkata bahwa kejadian ini sangatlah gila dan tak masuk akal. Di mana Seth berkata kalau Mikhail sekarang telah menjadi seorang druid. Di mana terlihatlah di sekeliling Mikhail terbentuk berbagai macam kehidupan. Bahkan ada makhluk yang gak jelas muncul. Mikhail yang melihat itu sama sekali tidak terkejut. Sedikit penjelasan, druid dan mage itu mirip-mirip ya. Cuma bedanya druid itu menggunakan kekuatan alam sebagai kekuatannya. Ya kayak mode senin gitulah, senjutsu. Mikhail pun bergumam, ia tidak yakin memiliki kemampuan yang berhubungan dengan alam. Karena untuk menjadi seorang druid memerlukan kemampuan bawaan. Tetapi ia menjadi senang karena dirinya sudah menjadi druid. Seth pun bertanya bagaimana cara Mikhail menggabungkan kekuatan pohon dunia dengan Defense Relic. Hal itu tidaklah mungkin dilakukan oleh seorang manusia. Kekuatan defense adalah kekuatan yang tidak dapat dikendalikan dengan mudah oleh seorang manusia. Bahkan para pendeta yang terhubung dengan Dewa Hekau tidak bisa melakukannya. Seth berkata kalau hal ini sudah di luar akal sehat. Mikhail yang mendengar itu pun kembali mengingat perkataan Dewa Hekau. Di mana saat mereka bertemu, Dewa Hekau memanggilnya demigod. Mikhail berpikir apakah hal ini berkaitan dengan perkataan Dewa Hekau itu. Namun di saat itu salah satu makhluk bogel pun mendekati Mikhail. Mikhail bertanya siapa makhluk bogel ini. Tapi kocaknya si bogel ini bilang kalau dia nggak tahu namanya siapa. Namun ia berkata kalau ingin berteman dengan Mikhail. Dan si bogel itu pun lalu pergi untuk mencari sesuatu. Dan ia kembali sambil memberikan sebuah daun kepada Mikhail sebagai hadiah. Mikhail yang melihat daun tersebut menjadi sangat terkejut. Karena itu bukanlah daun sembarangan. Itu adalah bahan ajaib yang dicari alkemis di seluruh dunia. Itu adalah bahan terpenting untuk membuat sebuah eliksir. Namanya adalah daun herbal thesis.
Mikhail pun bertanya bagaimana caranya bogel ini mendapatkan daun tesis. Namun si bogel berkata kalau Mikhail nggak usah bingung, anggap aja itu suap darinya. Mikhail pun bertanya bagaimana jika ia menolak benda ini. Tentunya si bogel yang mendengar itu langsung terkejut. Dan si Seth pun langsung memarahi Mikhail. Bisa-bisanya menolak benda yang sangat langka itu. Mikhail pun menjawab kalau dirinya cuma bercanda. Lagian siapa yang mau nolak ya kan? Dan karena si bogel ini nggak punya nama, maka dari itu Mikhail akan memberikannya sebuah nama. Dan setelah berpikir sejenak, Mikhail pun berkata kalau nama si bogel ini adalah Mol, yang artinya tikus tanah. Si Seth yang mendengar itu pun berkata kalau namanya jelek banget. Tapi tanpa disangka-sangka, si bogel malah senang dengan nama tersebut. Yang akhirnya si bogel sekarang akan bernama Mol. Dan scene pun lalu berpindah, di mana terlihatlah Mikhail yang telah sampai di ibu kota kekaisaran. Di sana Seth bertanya apakah Mikhail akan langsung menemui sang kaisar. Namun Mikhail menjawab bahwa ia akan menemui seseorang dulu. Dan terlihatlah Mikhail yang bertemu dengan Uskup Agung Alei. Tentunya mereka yang sudah lama tidak bertemu pun langsung saling menyapa satu sama lain. Di sana Uskup Agung Alei bertanya apa yang membuat Mikhail datang ke ibu kota. Mikhail menjawab bahwa ia akan menemui sang kaisar. Mendengar itu, Uskup Agung Alei berkata kalau dirinya hanya bisa mendoakan yang terbaik saja untuk Mikhail. Mikhail lalu berkata kalau ia membutuhkan bantuan Uskup Agung. Mikhail meminta Uskup Agung untuk menceritakan kisah masa lalu dari kaisar yang memalukan. Sontak Uskup Agung Alei yang mendengar itu menjadi terkejut. Ia bertanya mengapa Mikhail tiba-tiba meminta hal tersebut. Mikhail berkata sebagai seorang hero dirinya tidak mau dijebak oleh orang lain. Maka dari itu lebih baik jika ia saja yang menjebaknya. Dan scene pun lalu berpindah di mana terlihatlah seseorang yang telah mendapatkan kabar tentang kedatangan Mikhail. Ia bernama Marquis Kelibos. Sedikit informasi, si Kelibos ini nggak suka ya sama keluarganya Walpurgis. Jadi dia kurang senang kalau sampai sang kaisar memihak keluarga Walpurgis. Jadi dia akan membuat sebuah rencana untuk bisa menggagalkan pertemuan tersebut.